trauma itu apa sih? Emang trauma itu banyak banget ya definisinya, mulai dari sisi psikiatri, psikologi, semua tuh banyak banget definisinya dan bisa berbeda-beda. Karena memang ini tuh hal yang sangatlah general dan it's very relatable to everyone and every experiences tuh bisa beda-beda banget setiap orangnya. Ini aku ambil definisi ini dari sebuah institusi yang isinya adalah kolaborasi dari psikiater, psikolog, dan juga para ahli lainnya, dan mereka udah meneliti trauma udah berpuluh-puluhan tahun, dan mereka mengatakan bahwa trauma itu adalah event, harus ada eventnya, harus ada experience-nya, dan juga harus ada efeknya ke pribadi kita. Jadi itu bisa apa aja. Kalau misalkan orang-orang kan mikirnya banyak kayak, oh trauma tuh cuman orang yang pernah ikut perang, kayak PTSD tuh perang atau kecelakaan atau death of someone. Tapi enggak cuman hanya mengancam jiwa aja, tapi as simple as emotional abuse, yang sebenarnya nggak simple ya, ini tuh sangat kompleks, tapi itu juga bisa traumatis. Karena kenapa? Itu kan sebuah event, bisa satu kejadian aja, bisa series of events, bisa circumstances yang ada experience-nya gitu ke kita. Kita tuh merasakan itu semua dan itu physically or emotionally harmful ke kita dan mempunyai efeknya secara panjang gitu. Dari trauma ini sendiri, nah kita bakal ngefokusin ke betrayal trauma. Betrayal trauma itu karena menurut aku sendiri it's the source of most dysfunction. It can happen from infidelity. Infidelity itu keselingkuhan, abuse in terms of physical abuse atau emotional abuse, neglect, abandonment, dibohongin seseorang, dimanipulasi, disakitin, apapun yang menyakiti kita dan berpengaruh kepada kita, itu bisa menjadi suatu trauma. Karena aku pernah dengar ada yang bilang bahwa trauma itu it's not necessarily what happened to us, tapi what we think happened to us. Karena bisa aja ini bisa traumatis ke seseorang, tapi bisa juga nggak traumatis ke seseorang. Dan orang yang merasakan itu traumatis bukan berarti perasaan mereka itu nggak valid gitu. Itu tetap valid karena itu tetap traumatis ke kalian, ke kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas dari what does it mean, why is it so difficult and painful, how it affects you, and terakhir kita akan belajar bersama-sama gimana caranya kita mulai pulih dari trauma-trauma ini semua. Aku juga nemuin ini sebuah quotes yang menurut aku ini sangat merepresentasikan betrayal trauma. Dia bilang, it's like being pushed from an airplane before you're ready and without a parachute. And while you're free falling, you look up and see that person who pushed you was someone you love and trusted wholeheartedly. They're smirking and waving as you hit the ground. The fall breaks every bone in your body, but somehow, miraculously, you survive. But then you don't feel lucky nor alive. Coba kalian bayangin kayak kalian didorong nih dari pesawat, nggak pakai apa-apa, nggak pakai parasut, kalian belum siap, terus ternyata yang ngedorong kalian tuh orang yang kalian sayang, yang kalian percaya. Itu pasti bakal sakit banget, even though kalian emang survive aja nyampe bawah, kalian tetap hidup, tapi kalian nggak merasa hidup dan kalian nggak merasa beruntung untuk hidup gitu. Dan I think it's a very complex situation that needs to be addressed, karena nggak banyak orang yang mengerti dan banyak orang yang meminimalisasi suatu betrayal trauma yang terjadi kepada seseorang. Nah, ini what does it mean sih sebenarnya betrayal trauma itu apa ya? Kalau menurut psikiatri kan sebenarnya nggak ada ya, di list of diagnosis tuh nggak ada. Tapi betrayal trauma itself itu adalah violations of someone's trust or confidence. Gitu. Jadi nggak cuma terjadi kepada seseorang aja, tapi itu juga bisa terjadi pas kita masih kecil, misalkan childhood physical or emotional or sexual abuse, atau bahkan dari suatu institusi gitu yang harusnya bisa melindungi kita. Misalkan pemerintah aja tuh bisa membuat betrayal trauma kepada kita. Contohnya banyak banget ya contoh di Indonesia gitu, banyak orang yang merasa dihianati sama sebuah institusi. Atau misalkan kalau di Amerika sekarang banyak yang Black Lives Matter gitu, itu tuh termasuk trauma gitu, walaupun necessarily kita nggak berada di suatu yang kecelakaan atau perang atau apapun gitu, tapi itu tetap berpengaruh kepada kita
Nah, ini types of betrayal traumanya ya. Ada parental itu yang dari orang tua, kemudian intimate partner bisa dalam bentuk diselingkuhin atau dibohongi atau dimanipulasi, atau misalkan pasangan kita ada drug abuse atau sex addicts atau suka berjudi, misalkan uang kita dibawa pergi. Nah, itu kan berarti kita dihianati, kita dibohongi. Of course, kita merasa kepercayaan kita tuh disalahgunakan gitu. Itu juga bisa traumatis. Kemudian sebuah institusi, kemudian interpersonal dari teman sendiri atau dari orang yang bahkan nggak terlalu dekat sama kita, tapi ternyata kita dijahatin dan itu menjadi suatu hal yang traumatis. Itu juga bisa, kayak misalkan bullying gitu. Menjadi bystanders dari bullying pun bisa menjadi hal yang traumatis, padahal mungkin bukan dia yang dibully, tapi dia melihat itu semua terjadi dan itu membuat kepercayaan diri dia tuh makin turun gitu, dan itu akan efeknya makin panjang ke kehidupan mereka ke depannya gitu.